One, two, three, come on. Kesibukannya selain sinetron mungkin? Kesibukannya sekarang gue lagi syuting sinetron Putri Untuk Pangeran. Selain itu gue berkuliah juga. Sekarang udah semester 5. Terus juga di samping itu gue bikin konten kayak gitu sih. Selepasnya masih itu saja. Ngambil jurusan apa mungkin? Gue ngambil entrepreneurship, Kenapa? ngambil bisnis. Dulunya gue mau hukum waktu itu karena kakek gue hukum gitu, ada banyak keluarga dari hukum gitu. Cuman kesini-sini begitu gue lihat jenjang karir gue, kebutuhan gue ke depannya seperti apa, kayak gue pilih bisnis karena gue pengen setelah nanti gue selesai di dunia entertainment gitu, semua hasil jeripaya gue dari entertainment itu bisa gue alokasin, gue olah gitu jadi sesuatu bisnis, jadi apapun, investasi dan lain-lain kayak gitu sih. Kenapa sih? Apa sih yang bikin lo akhirnya tertarik dengan bisnis gitu? Apa karena banyaknya teman-teman artis juga yang terjun ke situ? Atau? Karena gue nggak mendapatkan ilmu yang cukup soal bisnis. Gue merasa gue perlu sedikit dan banyak pun ilmu-ilmu teknisnya, teori-teorinya gitu. Lain cerita kalau ngomongin seni gitu. Kalau gue acting apa gue udah ada pengalaman. Makanya gue nggak kuliah seni akhirnya. Cuman karena gue butuh dampingan secara formal bisnis, akhirnya ya gue kuliah bisnis. Udah bisnis apa aja yang dijalanin mungkin? Ini sebentar lagi sih karena gue juga sekalian mau mau skripsi mau apa, nanti ada bisnis plan kan, dan nanti semoga dari bisnis plan itu juga bisa gue jadikan bisnis yang nyata. Punya bayangan apa soal itu? Bisnis sejauh ini kayaknya kuliner sih, kuliner gitu. Ini bisnis yang produk ya, maksud gue terlepas yang lain ada investasi, ada aset tuh ada gitu. Cuman kalau yang ngomongin usaha kayak kuliner sih. Kenapa sih mau kuliner? Kayaknya itu lebih menguntungkan aja sih dalam kacamata bisnis karena itu makanan, kebutuhan primer, needs gitu. Jadi gue tinggal membuat suatu produk yang dimana orang bisa makan tiap hari, bisa di repeat gitu. Jadi sesimpel itu sih. Dengan dasar itu gue rasa kayaknya fair kalau gue pengen bikin produk makanan. Jadi apa yang lo suka lo tuangkan di situ juga. Betul itu. Jadi apa yang udah gue hasil jeripaya sih, gue syuting macam-macam gitu. Semua hasilnya tuh bisa gue alokasi, gue kembangin gitu supaya lebih baik lagi buat kedepannya. Karena kan gue juga nggak mikir hari ini, gue mikir juga buat nanti gue berkeluarga, buat masa depan gitu kan. Gue harus mempersiapkan semua. Jadwal kuliahnya gimana tuh? Jadwal kuliah karena gue ngambil 24 SKS, jadi setiap hari gue Senin sampai Jumat. Tapi stripping kan? Tapi sleeping Itu gitu. gimana? Jadi memang teman-teman gue tuh ceritanya gue setelah lulus SMA gue nggak langsung kuliah. Jadi 2 tahun gue kerja dulu, akhirnya gue memutuskan untuk kuliah. Dan begitu IP gue ternyata baik gitu kan, gue bisa ngambil 24 SKS, gue langsung ambil. Jadi memang kebut gitu. Jadi semoga 3,5 tahun ini bisa rampung, bisa selesai. Selama 5 semester kuliah bisnis lu udah ngasih kayak oh ini emang fashion gua nih, atau mungkin lu sempat berjuang, lu struggling dulu di situ? Kalau ngomongin passion sih, acting passion gue, entertainment, kesenian itu passion gue. Cuma di bisnis ini gue merasa itu kebutuhan lain sih, itu kebutuhan kita buat nanti ke depannya. Makanya gue lebih kepada mau mencoba gitu, membiasakan diri gitu. Dan ternyata ya dari semester 1 gue perkenalan dan lain-lain, akhirnya kesini-sini sudah mulai terbiasa. Berarti ini bisa dibilang kayak persiapan lo untuk lo pensiun nanti dari dunia entertainment. Kasarannya gitu ya. Jadi intinya kan gue yakin bahwa nggak selamanya gue di sini juga gitu, dan sebagai kepala keluarga nantinya gitu, gue harus bisa punya backup, bisa punya hal-hal lain gitu yang bisa gue jadikan pegangan. Gitu. Ngomong-ngomong kepala keluarga. Iya, belum ada pendampingnya udah. Nah, belum ada. Tapi Iya. sempat mendengar kabar Yang bahwa katanya Randy tuh sempat deket sama Tiara. Oh iya, ini sih teman aja. Kalau sama Tiara berteman gitu, karena kita sering syuting bareng waktu itu, seprogram bareng di TV yang itu, ngobrol-ngobrol berteman sih kalau sama Tiara. Sempat deket tapi katanya akhirnya Tiara dengan yang lain gitu. Oh nggak tahu kalau itu. Kalau Tiara dengan yang lain saya nggak tahu dari kapan. Gue takut salah ngomong. Paham ya maksudnya? Gue sih berteman aja kalau sama Tiara. Tapi gosip itu muncul lebih sebabin apa sih lo? Punya dugaan karena sering Mungkin karena gue sering bareng kali. Karena memang juga kebetulan Tiara penggemar gue gitu, dan kita waktu itu bertemu pertama kali di YouTube channel gue, dan ternyata banyak orang yang mungkin seneng kali ya ngelihat kita berdua bersama gitu, nge-ship ya kalau kata orang sekarang. Jadi mungkin banyak juga teman-teman lain yang cocokologi gitu, biasa lah. Tapi Tiara di mata lu sendiri orangnya seperti apa sih?
Tiara anaknya baik, dan yang pasti dia humble. Gue suka itu dari dia sangat humble dan orangnya apa ya, fun banget. Dia tuh orangnya kan receh ya. Kalau tiktokan, kalau bercanda itu dia nggak jaim gitu. Jadi gue kalau sama dia juga apa ya, fun gitu kalau kerja sama dia. Nyaman, berteman nyaman. Waktu itu udah sampai sedekat apa sih kalian, atau mungkin kayak sering kabar-kabaran bareng, apa sih, ngabarin kah atau gimana? Oh enggak, cuma sebatas kerja bareng aja sih. Kalau waktu itu kerja bareng aja. Tapi mungkin sering apa kalau ada break apa ngobrol bareng berdua atau Oh mungkin iya, main. pasti dong. Kalau lagi syuting pasti kan ada break makan, ada waktu istirahat ngobrol gitu. Sejauh apa sih obrolannya? Sejauh apa ya? Aduh, gue lupa lagi. Ya biasa. Curhat-curhatan? Oh enggak, kalau curhat-curhatan enggak gitu. Gue juga sangat menghargai personal space gitu. Jadi ngobrol sama ibunya, tantenya juga ngobrol gitu. Sosok Tiara di mata lo? Ya tadi dia humble, dia anaknya fun gitu. Dan dia apa ya? Receh ya, jadi fun gitu. Gua kalau di lokasi di tempat kerja tuh kalau sama dia bercanda dia fun, gue joget. Ini kan dia nggak jaim ya anaknya, jadi menyenangkan. Dia kan pengagum lo nih, kalau sendiri ke dia gimana? Mengagumi kah atau? Gue mengagumi karya-karyanya memang. Maksudnya di radio tuh kan sering terngiang dan entah kenapa juga gue cocok sama lagu-lagu Tiara gitu. Jadi begitu tahu demikian, ya gue appreciate gitu. Tiara ngefans gue juga ngefans sama karya-karya Tiara. Jadi kita berdua dari situ akhirnya berteman. Awalnya kan nggak sengaja gitu, gue nyurprisein Tiara gitu. Akhirnya dipertemukan, barulah berteman sampai sekarang. Tiara termasuk kriteria nggak sih buat Bisa jadi. Tapi gue sih lebih, kalau gue nggak terlalu mentingin ini sih, kriteria lebih kepada kenyamanan aja sih. Ketika kita ngobrol, ketika kepribadiannya, karakternya seperti apa. Udah kayak gitu sekarang sih. Tapi lu sendiri udah ngebuka hati nggak sih buat orang baru kan setelah putus dari kisah cinta yang lama itu? Gue udah ngebuka hati, cuman memang belum aja sih, belum bertemu dengan yang cocok aja sih. Nah, semasa lo sekarang single, saat lo single sekarang, perhatian pasti lebih banyak dong dibandingkan pada saat lo punya pacar dulu. Gini, gue sih bersyukur gini, keluarga gue sih sangat-sangat solid gitu. Dengan gue berpacaran atau tidak tuh, keluarga care banget sama gue. Bahkan ketika sudah tidak bersama dengan mantan gue, keluarga gue pun juga support gitu, bahwa memang kalau itu yang terbaik kita support. Dan dari situ ya apa ya, gue jadi bisa lebih konsen aja sih sama apa yang gue lakuin. Gue jadi kuliah, gue jadi syuting gitu, gue jadi konten YouTube, banyak hal-hal baik karena gue jadi bisa lebih fokus ke diri gue sendiri. Selain Tiara mungkin sekarang siapa lagi yang sedang yang sedang disorot? Tapi apa lu sendiri udah bisa melupakan masa lalu nggak sih? Sudah bisa gitu. Dan gue yakin banget ketika kita move on itu nggak melulu bersama dengan orang baru sih menurut gue. Menurut gue definisi move on ketika kita bisa, ya itu menjalankan apa yang harus dijalankan. Kayak gue akhirnya kan gue berkuliah, kan gue stop dulu 2 tahun waktu itu. Akhirnya karena gue sudah putus gitu, gue kuliah, gue syuting, gue konten YouTube. Jadi gue rasa jadi banyak hal-hal baik. Jadi gue bisa lebih fokus ke diri gue sendiri. Karena gue biasa put everyone first gitu. Tapi gue nggak pernah put myself first. Akhirnya dari situ gue lebih mencintai diri gue sendiri. Yang lu pelajari dari pengalaman hubungan sebelumnya apa sih? Harus mencintai diri sendiri. Itu yang gue dapet sih. Berarti sekarang yang lu punya adalah lu punya waktu buat diri lu sendiri setelah lu punya hubungan lama sama mantan lu itu. Betul. Jadi gue bisa lebih konsen aja sih. Gitu, gue lebih konsen mengerjakan apa yang harus gue kerjakan gitu. Karir dulu gitu. Karena banyak banget yang mau gue kerjain gitu, karir. Gue juga kuliah lagi ngebut gitu kan. Terus juga ya semoga bisnis gue bisa segera jalanin di situasi yang kayak gini gitu. Jadi udahlah kayak saatnya nyaman dulu nih dengan kesedihan kayak gini. goals lo? Goals gue ketika gue bisa apa ya, mapan secara materi maupun secara mental, dan gue bisa bersama dengan orang yang gue sayang, ya sudah membangun bahtera rumah tangga. Tapi ada kepikiran untuk nikah muda? Kalau nikah muda enggak, gue masih umur 22, jadi masih banyak yang mau gue kerjain, gue selesai, gue siapin dulu semua, modal rumah, aset, tabungan, mental juga, pasangannya juga gitu. Jadi ketika nanti udah berkeluarga, aku bisa konsen full sama keluarga. Jadi sekarang gue puas-puasin dulu nih, kerja keras mati-matian. Tapi sama mantan masih komunikasi nggak sih? Masih jaga hubungan baik sih? Atau emang udah lost aja? Masih komunikasi baik kok. Cuman memang karena kita sekarang berteman dan gue juga kurang paham sih kondisi dia apakah sudah dengan orang lain, gue juga nggak tahu kan. Jadi kita berteman aja, kontak kan hanya seperlunya saja. Sama keluarganya mungkin kan lu juga deket banget sama keluarganya. Kalau keluarga enggak, kalau gue sama mantan gue aja sih. Kadang-kadang gitu, kalau lagi ulang tahun kah, atau mungkin
ucapan Natal gitu doang. Tapi masih risih nggak sih Ran kalau lo masih selalu disangkut pautkan dengan mantan lo gitu? Enggak sih, gue nggak risih. Karena apa ya, itu mungkin juga self acceptance ya, penerimaan gue bahwa ya memang dia masa lalu, tapi dia juga pernah bikin gue happy kok. Banyak hal-hal baik dari 3,5 tahun itu. Jadi nggak serta-merta gue putus, gue langsung menutup mata. Enggak kok, gue itu nggak pernah punya, tidak. Jadi gue apa ya, mengakui dan gue menerima dan gue merangkul itu. Jadi ketika ada orang-orang yang mengaitkan juga ya gue fine-fine aja, ya memang kita punya sejarah. Jadi itu gue jadikan sejarah, gue jadikan pengalaman, gue pelajari, gue terima. Pacarannya 3,5 tahun, move on berapa lama? Berapa lama ya? Nggak tahu, gue pokoknya abis putus tuh gue ada masa tenang lah. Gue 2 bulan itu nggak nongol di TV karena waktu TV minta klarifikasi sana sini ya. 2 bulanan gue masa tenang gitu, menenangkan diri gitu. Gue nggak melakukan aktivitas, gue cuma have fun aja. Kesibukan hobi mobil klasik gue, motret, gue banyakin aktivitas aja sih. Sampai akhirnya gue membuka diri karena berita udah semakin simpang siur waktu itu. Akhirnya gue klarifikasi di Brownies. Oke, siap. Thank you. Jadi teman-teman bisa pulang kan?